Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PBB yang beranggotakan saya sendiri, Rizky Nurda, Aulia Vanisa, dan Ananda Siska Ruzana. Di video ini kami akan membahas materi pajak kendaraan bermotor dan option PKB. Yuk, mari ke pembahasan. Di slide ini kita akan membahas mengenai pengertian PKB atau pajak kendaraan bermotor. Kita akan pelajari apa itu PKB, dasar hukum yang mengaturnya, serta manfaat dari adanya pajak ini bagi daerah dan masyarakat. PKB merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor dan dipunguti oleh pemerintah provinsi. Dasar hukum PKB diatur dalam beberapa undang-undang dan pengaturan antara lain Undang-Undang HKPD, Undang-Undang Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah, serta peraturan dalam negeri terkait perhitungan dasar pengenaan pajak. Pajak ini memiliki manfaat yang signifikan, yaitu sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Selain itu, PKB juga berkontribusi dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan serta peningkatan sarana transportasi umum. Dengan demikian, pembayaran PKB oleh masyarakat turut mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah. Selanjutnya, kita membahas tentang objek dan subjek dari pajak kendaraan bermotor atau PKB. Penting untuk memahami siapa yang dikenakan pajak dan apa yang menjadi dasar pengenaan pajak ini. Pertama, objek PKB adalah kepemilikan kendaraan bermotor. Artinya setiap orang atau badan yang memiliki kendaraan bermotor, baik itu mobil, motor, bus, atau kendaraan lainnya, maka kepemilikan kendaraan tersebut menjadi objek yang dikenai pajak. Kedua, subjek PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Dengan kata lain, subjek pajak adalah pihak yang wajib membayar PKB karena memiliki kendaraan bermotor. Jadi, baik individu maupun perusahaan yang memiliki kendaraan bermotor, keduanya merupakan subjek pajak yang harus memenuhi kewajiban pembayaran PKB. Dasar pengenaan dan tarif PKB. Dasar pengenaan PKB tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, yaitu hasil perkalian dari dua unsur pokok, yaitu nilai jual kendaraan bermotor atau NJKB dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. NJKB adalah harga pasar kendaraan dalam kondisi baru sebelum dikenakan pajak. Nilai ini ditetapkan setiap tahun oleh Kementerian Dalam Negeri berdasarkan harga rata-rata kendaraan sejenis. Faktor-faktor yang mempengaruhi NJKB antara lain yaitu merek, model, tahun produksi, kapasitas mesin, dan jenis bahan bakar. Yang kedua yaitu bobot koefisien. Bobot koefisien mencerminkan tingkat kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan akibat kendaraan bermotor. Misalnya, semakin besar dampak kendaraan terhadap jalan dan lingkungan, semakin tinggi juga bobotnya. Misalnya, kendaraan besar seperti truk atau bus yang memiliki bobot lebih tinggi dibandingkan kendaraan pribadi karena memberikan dampak lebih besar terhadap jalan dan lingkungan. Selanjutnya yaitu option PKB. Option pajak kendaraan bermotor atau PKB adalah option yang dikenakan oleh kabupaten atau kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pokok PKB yang dimaksud adalah jumlah kendaraan bermotor yang harus dibayarkan berdasarkan nilai jual kendaraan bermotor atau NJKB dan bobot koefisien. Option ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Besaran option ditetapkan oleh kabupaten atau kota dengan batas maksimal yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan option PKB yaitu meningkatkan pendapatan asli daerah, kabupaten atau kota, memberikan kewenangan lebih kepada kabupaten atau kota dalam pengelolaan pajak daerah, serta membantu pendanaan pembangunan daerah khususnya terkait infrastruktur jalan dan transportasi. Jadi dengan adanya option PKB, sebagian dari pajak kendaraan bermotor yang sebelumnya hanya masuk ke kas provinsi, kini bisa dimanfaatkan juga oleh kabupaten atau kota untuk kepentingan pembangunan daerah. Tarif option. Tarif option PKB yaitu 66% yang dihitung dari besaran pajak terhutang. Untuk contoh perhitungannya sebagai berikut.
Misal, sebuah kendaraan bermotor memiliki NJKB sebesar 200 juta dan tarif PKB sebesar 1,1%. Maka PKB terutang 1,1% dikali 200 juta rupiah, maka hasilnya 2.200.000 masuk ke RKUD provinsi. Untuk option PKB 66% dikali 2.200.000 rupiah dan hasilnya 1.450.000 rupiah masuk ke RKUD kabupaten atau kota. Total administrasi pajak yang dibayarkan yaitu 2.200.000 ditambah 1.450.000 dan hasilnya 3.650.000 rupiah. Jumlah ini setara dengan tarif 1,8% jika mengacu pada aturan sebelumnya. Kesimpulannya, PKB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pengusahaan kendaraan bermotor, dihitung berdasarkan nilai jual kendaraan bermotor, NJKB, dan bobot kerusakan jalan serta pencemaran lingkungan, sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Dan option PKB yaitu pajak tambahan yang diberlakukan oleh kabupaten atau kota dengan tarif 66% dari pajak terutang. Kedua komponen ini berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah untuk mendukung pembiayaan pemerintah, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan layanan publik. Demikian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Kami harap materi yang disampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.